Ya. Masih di Forbis, Terima Forum kasih. Bisnis Metro TV. Ya, Masih di Forbis. kayaknya kita harus fair ya, karena Betul. ini kan sebenarnya niatannya baik Ya. untuk mengangkat harkat nilai tukar kita. Karena Betul. banyak yang bilang nilai tukar kita nolnya kebanyakan itu enggak sudah memalukan lah, garbage Tidak bergengsi. currency. Betul, Bahkan ada yang Maria. bilang gitu loh, mata Ya. uang sampah. Ya. Nah, yang pihak-pihak yang setuju ini mungkin kita harus tanyakan dari Asosiasi Pedagang Falas ini, karena berkaitan erat dengan apakah ini bisa mempengaruhi kursnya gitu kan? Kursnya bisa menguat juga atau melemah juga nggak sih kalau di Redonom dihilangkan nolnya? Iya, dengan Mas siapa Mas? Idrus. Mas Idrus. Muhammad Idrus. Muhammad Idrus. Muhammad Ya. Idrus. Kami dari AFA. Memang secara kita lihat dari pemaparan teman-teman, bapak-bapak sekalian, memang banyak hal risikonya juga. Tapi selain itu juga secara tidak sadar di tengah-tengah masyarakat ini kan di hotel-hotel, di toko-toko retail kecil juga secara tidak sadar redominasi itu sudah dilakukan. Kalau kita lihat ada 10K gitu kan, nolnya hilang jadi Di restoran, di hotel ya. di hotel. Banyak lah kita lihat secara ini atau obrolan-obrolan di pasar lah sebenarnya. Itu di masyarakat kecil juga terjadi. Misalnya harganya 1.500, kadang-kadang bilang 15 di daerah-daerah tertentu. Memang ini bukan kasus yang sesuai fisik, tapi setidaknya di tengah-tengah masyarakat itu juga sudah dilakukan. Yang kedua, kalau tadi Pak Ngadiran dari pedagang pasar bilang biayanya besar, memang iya. Tapi sadar tidak sadar hari ini juga namanya percetakan uang akan terus cetak. Dulu yang namanya nilai Rp1 itu ada. Yeah. Tapi makin kecil akan bergeser Rp100, 500. Dulu nggak ada yang namanya Rp2.000 kertas dicetak. Sekarang ada. Inilah permasalahan-permasalahan yang mau nggak mau yang namanya biaya cetak itu akan tetap tinggi. Yeah. Tapi dari hal itu memang ada beberapa hal keuntungan yang kami lihat. Nanti kan biaya cetaknya di Redonom juga. Nggak, Silakan Trishan. Kita melihat bahwa memang kalau Pak Bambang bilang bahwa sebuah kebanggaan itu sebuah ilusi, saya pikir tidak. Enggak ya. Justru kita kalau ke luar negeri, ya kita sadar tidak sadar bahwa mata uang kita itu banyak tertolak sebagai mata uang sampah lah. Yeah, yeah. Jangankan itu, sadar tidak sadar kan teman-teman di DPR dan pemerintah sudah membuat undang-undang namanya mata uang rupiah. Itu kan harga diri, bahwa di pasal 12 itu mengatakan bahwa seluruh transaksi keuangan di negara Republik Indonesia ini itu harus menggunakan mata uang rupiah. Iya. Sadar tidak sadar, restoran, hotel, Yeah. di mana saja, di perbatasan juga itu Oke. menggunakan mata uang asing. Yeah. Oke. Ini harga Jadi diri nggak di mana ada kita? kebanggaannya ya. Tidak ada Kebanyakan kebanggaan. nol gitu kan. Kebanyakan nol dan sebagainya. Baik. Baik, ya. Maria tadi Mas Idrus mengatakan bahwa di pasar-pasar di rumah makan biasanya sudah melakukan redenominasi walaupun belum secara resmi ya. Kita ingin tanya ke Mas Tutum dari Asosiasi Peritel Indonesia. Anda setuju atau tidak dengan redenominasi ini? Masih rencana ini? Kami mendukung. Malah mendukung? Yes. Kenapa Mas? Seperti yang tadi dikatakan Mas Idrus, keseharian kita sudah melaksanakan itu sebetulnya. Bahkan di retail-retail modern pun secara pelan-pelan mereka menulis angka nolnya tambah kecil gitu. Nah, ini satu pembuktian. Sebetulnya kita juga capek nulis nol untuk kebanyakan. Toh angkanya bayarnya sama, nilainya Yeah. sama, tidak berkurang. Intinya kan itu. Kecuali angkanya berkurang, mungkin jadi masalah. Iya. Kita tulis bahkan di restoran-restoran, kafe-kafe 18, 29 dia tulis. Yang maksudnya adalah 18.000, 20.000 begitu. Betul. Iya, Oke. aha. Sudah terjadi. Sudah terjadi sebenarnya Redonom ya di masyarakat Nah, ya. saya ingin menyampaikan juga, saya kira bapak-bapak yang atau ibu yang hadir kita di sini ruangan ini, untuk ngisi uang di dompet kita pun kalau isi rupiah kepenuhan, rata-rata juga kebanyakan mungkin isi dolar sekarang ini. Di lapangan dimanapun terjadi. Pak Tutum, Pak, isi dolar nggak nih? Iya, saya kira mungkin cadangan ya. Oke. Nggak, ini fakta. Jadi kalau di Redonom nanti akan mulai mengisi dompetnya Ya, dengan ini rupiah. kita lihat keefisienan lah. Oke. Kalau masalah yang akan timbul, bagaimana kita cara mencari jalan keluarnya saja, itu kan teknis. Masalah ketidakpastian itu membuat orang menjadi khawatir. Tadi Pak Bambang mengatakan, kemudian juga ketidakpastian seperti teman-teman dari HIPMI mengatakan bisa memicu inflasi karena uang nanti akan tambah banyak. Itu bagaimana? Kalau melihat penjelasan dari BI, dari Pak Agus kemarin waktu di Hotel Borobudur,
dijelaskan sampai uang terkecilnya pun akan dikeluarkan. Ya. Selama ini yang kita khawatirkan adalah uang-uang terkecil ini yang hilang seperti Oke. 100 rupiah, 200 rupiah. Ya. Itu yang dikhawatirkan, pembulatan-pembulatan Ya, itu. kita sering melupakan sennya itu ya Pak Tutum ya. Padahal Yes. pembulatan itu tidak selalu ke atas karena ada sen tadi ya. Saya kira pengaruh angka penjualan itu balik lagi ke pasar. Kalau persaingan terjadi sehat di lapangan, kalau toko saya menjual angka yang wajar, toko sebelah saya bisa lebih murah, saya harus berusaha lebih murah. Oke. Itu tidak bisa diintervensi. Oke. Baik. Konsumen yang menentukan. Ya, Peritel yakin ini Maria dengan redenominasi tidak akan memicu Karena inflasi. keseharian kita juga laporan keuangan, lihat saja hari ini. Sudah melakukan itu. Waktu beberapa tahun lalu nolnya 3 di ribuan, sekarang udah 6 di atas ditaruh. Kita juga tahu bahwa itu penskalaan uang gitu. Oke. Oke, Baik. baik. Ya kita tidak bisa bertanya langsung pada yang punya gawean soal redenominasi, tapi ada wakil pemerintah di sini dari Ken, ini dibayar dengan APBN kan. Jadi saya mau tanya Pak Umar Joro, ini sebenarnya sikap pemerintah bagaimana sih kalau melihat reaksi yang begini? Kok akhirnya kick off sudah dimulai tapi draftnya pun belum disampaikan ke DPR. Ini sebenarnya mau dilaksanakan atau tidak kalau melihat reaksi seperti ini? Ya kalau jadi wakil pemerintah nggak fair juga, kecuali Pak Hari Azhar di DPR mengesahkan itu. Gitu. Tapi kalau saya ingin coba melihat itu adalah ya mestinya kan nanti kan ada proses RUU-nya. Tapi yang di sini adalah yang paling penting itu membedakan antara redenominasi dengan centering. Gitu. Itu saya kira paling penting karena kalau diinterpretasikan oleh tadi pedagang retail atau masyarakat itulah centering, maka dia punya implikasi yang nyata kan. Oke. Padahal kan redenominasi itu kan hanya merubah nilai nominalnya saja. Apa kemudian nanti terjadi inflasi ya ada pengaruhnya. Tapi kalau dengan kondisi yang sekarang Indonesia itu adalah inflasinya relatif rendah lah, itu sebetulnya kan tujuannya bukan untuk menurunkan inflasi, tetapi adalah seperti yang tadi Bapak yang setuju katakan itu adalah untuk meningkatkan efisiensi, memudahkan seperti itu. Bahwa kemudian ada implikasi kepada kemungkinan inflasi, saya kira dengan inflasi yang rendah itu kemungkinannya itu adalah pada waktu pembulatan tadi gitu. Ya. Jadi misalnya dari mestinya harga 1.000 jadi 1, lalu kemudian kalau itu harganya 800 lalu kemudian dijadiin 1 juga gitu. Tapi kan ada sen-sen yang dicetak juga nantinya. Ada sen-sen yang dicetak dan juga ada informasi. Ini kan pada umumnya kita dikhawatirkan kan pada kegiatan-kegiatan di sektor informal. Oke. Apakah kemudian nanti akan memperkuat nilai rupiah atau tidak dalam pengertian value-nya terhadap mata uang lain kan nilai itu kan sangat dipengaruhi oleh fundamentalnya. Nah makanya faktor kedua tadi juga saya setuju, tadi HIPMI juga mengatakan begitu, itu adalah bergantung dari fundamental ekonomi kita. Betul. Sebenarnya kalau untuk redenominasi itu bagus kalau pada waktu inflasi rendah dan juga Jadi ini fundamental waktu yang kuat. tepat ya Pak Umar ya? Menurut saya begitu. Inflasi kita sedang rendah, karena pertumbuhan kalau kita ekonomi lihat kita sedang Turki bagus. waktu dia berhasil kan pada waktu bukan inflasinya tinggi, pada waktu tahun 2005-an itu inflasinya 12%. Jadi Oke. rekomendasi Ken sebetulnya setuju apa? Kalau Ken belum memberikan Tunggu. rekomendasi, tapi di Ken itu sekarang juga ada perdebatan. Misalnya Oke. ada Belum yang satu menyatakan suara. Tapi adalah setuju belum waktunya tepat. prioritas. Setuju Kalau saya sih waktunya setuju. tepat. Nah. Iya. Mas Sumajo Kalau saya setuju. setuju, tapi kan Ken kan tidak membuat satu Iya, iya. sikap begitu. Oke, ya kita ingin tahu sebenarnya di sini ada juga perwakilan dari Perbanas, Maria, yang sangat harusnya berhadapan dengan masalah ini nyata kalau nanti jadi dilaksanakan. Pak Sigit Pramono, kalau Anda melihat sebetulnya redenominasi ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, Pak? Tadi saya mengatakan bahwa kalangan perbankan netral dalam artian bukannya kita tidak bersikap. Karena kami melihat sebetulnya kalau pemerintah dan Bank Indonesia sudah berketetapan hati mau melaksanakan ini, menurut saya juga harus betul-betul dari awal mereka harus firm, harus melakukannya dengan perencanaan yang baik. Ya. Dan tadi itu, dimanapun di negara manapun, keberhasilan terletak pada sosialisasi. Ya. Kami menekankan bahwa kalau soal manfaat jelas, mengucapkan angka dengan kurang 3,0 itu lebih mudah. Menulis angka dengan kurang 3,0 juga lebih cepat. Ya kan? Membuat laporan keuangan, membuat jurnal, dan sebagainya kurang 3,0 juga makin lebih efisien. Dan ini kan alat tera seperti SPBU misalkan, itu juga kita udah tahu itu nolnya juga udah Hilang. ditambahkan di luar digit yang tersedia gitu. Iya, iya. Dalam artian itu menurut saya dari segi sehari-hari aja sebetulnya
itu manfaatnya Iya. lebih banyak. Jadi dari yang harus mudarat. disosialisasikan yang mana Pak? Beda dengan seniornya itu atau yang mana? Itu jelas. Tapi begini, dari hal yang paling sederhana aja tadi. Indonesia itu keragaman ekonomi, keragaman pemahaman mengenai keuangan, latar belakang pendidikan itu sangat luar biasa bedanya. Iya. Sehingga kita di ruangan ini aja kita sudah memahami itu sudah sangat berbeda. Sehingga kalau kita melakukan sosialisasi itu harus betul-betul intensif, masif, dan jangan hanya dengan misalkan di hotel mewah kemudian kita menyelenggarakan seminar. Tidak bisa ini, nggak akan ada tahu. Ya kan, karena coba aja tadi. Nggak setuju dong yang kemarin ya Pak ya? Menyebut redenominasi aja, saya aja sering Agak susah. lidah gitu Iya, ya. iya. Apalagi saudara kita yang di masyarakat di bawah, yang di desa yang mungkin pendidikannya juga tidak seperti kita. Saya ingin membandingkan, pemerintah pernah punya program seperti keluarga berencana. Kita boleh aja tidak setuju mengenai program ini, Ya. tetapi cara mereka berkampanye mengenai hal ini itu sangat luar biasa. Sangat masif, Sehingga ya. saya berharap kalau nanti kita memang sepakat semuanya melakukan redenominasi ini, itu betul-betul sudah orang paling bawah itu paham betul, yakin bahwa seperti KB dulu, bahwa 2 anak cukup itu benar-benar diyakini gitu, sama dengan ini. Iya. Angka nolnya kurang 3 harus semua orang yakin nih. ya. Iya. Nah, Jadi indikator kami sih- utamanya Pak? Apa? Indikator utamanya mungkin kita bisa mengucapkan redenominasi dengan lafal yang ini Iya. kali ya, lancar ya. Ini nanti kalau kita kampanye mengenai Malam ini, ke Jawa itu nggak boleh kita ngomong redenominasi, nggak akan tahu mereka. Kita ngomongnya ini rupiah 0 putul telu. Iya kan? Atau di Sunda gitu misalkan. Nolnya potol Sunda telur. tuh, ya. Dipotong 3 Di ya Sunda maksudnya. nolnya Iya, iya. kirang tilu. Nolnya potol gitu kan. telur. Iya, Kalau ngomong redenominasi nggak ada yang paham itu di Samosir juga harus beda lagi kan. Iya, kayaknya Pak. Jadi menurut saya ini yang paling penting sehingga masyarakat Pak. yang paling bawah paham. Kalau tidak, mudaratnya akan muncul. Kalau soal bahwa akan menimbulkan biaya, nggak ada redenominasi pun akan ada biaya tadi. Ya cetak. Ada risiko inflasi naik, tidak ada redenominasi juga akan ada risiko. Itu kan manajemen yang berbeda. Iya, iya. Bahwa kemudian kalau dibandingkan kalau Pak siapa tadi? Pengadilan. Iya, Bang Adilan tadi mengatakan bahwa kenapa uangnya tidak digunakan untuk membangun pasar dan sebagainya. Pemerintah wajib melakukan redenominasi dan bangun pasar juga gitu. Bukan melakukan salah satunya. Yang lainnya harus dilakukan juga. Ini menurut kami, sehingga kami di perbankan, kami netral dalam artian yang penting pemerintah, Bank Indonesia harus sangat Yakin. yakin. Harus yakin kalau mereka goyang, Iya. satu pejabat mengatakan Iya. kita masih mengkhawatirkan inflasi dan sebagainya. Ini kan belum Iya. Kalau ada sepakat. tambahan biaya akhirnya nanti pada perbankan bagaimana Itu Pak? pasti akan menambah biaya, Pasrah itu ya, Pak, pasti ya. Tapi juga jangka panjang akan menurunkan juga. Oke. Jadi menurut saya sekali lagi negeri ini kan demokrasi, pasti pendapat kalau diminta pasti beragam. Ya, jadi Baik. yang penting pemerintahnya, karena saya meyakini tidak dilakukan oleh pemerintah yang sekarang atau bank sentral yang sekarang, beberapa tahun yang akan datang juga kita akan harus melakukan. Iya. Karena dengan dibandingkan di ASEAN saja, dominasi uang kita ini kita nomor 2 setelah Vietnam. Iya. Ya kan? Nilainya gitu. Bandingan dengan Malaysia yang cuma 3 dibandingkan $1. Tapi ini Iya. ngomong-ngomong kita biar bangga nanti ketika 2015 kita AFTA atau memang harus melakukan penyederhanaan ini tadi mata uang kita? Ini kan konsensus ya. Oke. Ini keputusan ini harus betul-betul disepakati semuanya. Baik. Ya. Dan kalau sekali sudah di konsensus itu sudah setuju semuanya harus dijalankan dengan baik. Gitu. Baik, Jangan ya. ribut lagi gitu mas Ya. saya. Baik, Kita kita kan nanti sering akan- ribut kan. Iya kan? Jadi Betul, betul. kalau bang iya ayo maju bareng, kalau enggak ya nggak usah. Baik Pak Oke. Sigit. Karena ini menurut saya hukumnya bukan wajib, sunnah juga bukan, mungkin di bawahnya. Voluntary Baik. ya Pak. Ya, terima Baik. kasih Pak Sigit. Kita lanjutkan lagi Forum Bisnis Metro TV seusai Headline News pukul 10 waktu Iya, Indonesia. tetaplah Barat. bersama kami dalam Forbis.